Wiata inilah banyak pointer-pointer penting yang harus kita berikan kepada untuk anak-anak kita. Dari tentunya di Wiata bukan sasaran penghargaan yang disasar sebenarnya. Bagaimana membuat rutinitas anak-anak kita ini melakukan satu kegiatan yang menjaga bumi ini. Tadi disampaikan sama anak kita Alim bahwa bumi ini cuma satu. Siapa yang memperbaiki bumi? Ya kita sendiri yang memperbaiki, karena mereka semua yang bakal mendapatkan warisan nanti, yang sindiran apa mengingatkan kita lagu Alin tadi bahwa bumi ini cuma satu, bumi harus kita jaga kelestariannya. Ini untuk kita kami semuanya, tentunya Bapak dari teman-teman kepala sekolah, semua para orang tua wali murid, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana kita menjaga lingkungan kita. Pak, soal mimpi Adipura, apa mungkin itu Pak? Insya Allah Pak. Jadi saya sangat yakin, gini Pak, ukuran tadi saya sampaikan bahwa Jember mendapatkan banyak penghargaan dengan kondisi COVID kemarin, dan dimasuk kita secara konkret kita bekerja cuma 8 bulan, tapi dapat penghargaan banyak. Yang dapat kan bukan saya Pak, sebenarnya saya cuma wakil aja, ngambilkan aja. Kan masyarakat sebenarnya, para yang menjadikan dapat penghargaan karena teman-teman OPD, teman-teman dari masyarakat. Itu semua bersama stakeholder menjadikan dapat penghargaan. Artinya kita memang mentalnya udah mental juara gitu. Sudah biasa latihan untuk bikin gerak cepat. Porprov kita dapat dari 24 naik ke 9. Kan luar biasa itu. Dan ini saya teruskan, jangan sampai motivasi ini ngedrop. Motivasi ini harus terus semangat. Saya tidak ragu-ragu untuk 113 sekarang, tahun 2023 menjadi 130. Saya tidak ragu-ragu ngomong itu, bahkan bisa lebih Pak. Selamat berjumpa kembali bersama media rilisfakta.com. Hari ini rilisfakta.com ada di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam rangka meliputi kegiatan penyerahan SK dan penghargaan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Jember. Dan pada pagi hari ini rilisfakta.com bersama Kabid Tata Lingkungan Hidup Bapak Haji Ahmad Fauzi Esros MSI, seorang tokoh di balik kegiatan suksesnya kebiar penyerahan SK penghargaan Adiwiyata pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini rilisfakta.com bersama Kabid Tata Lingkungan Hidup Bapak Haji Ahmad Fauzi Esros MSI, seorang tokoh di balik kegiatan suksesnya kebiar penyerahan SK penghargaan Adiwiyata pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan acara pada pagi hari ini, yaitu penghargaan SK Sekolah Adiwiyata Pak, dari sekian puluh sekolah yang sudah dilakukan penilaian, apakah semua akan mendapatkan penghargaan? Ini Pak Lukman ya yang pada awal tahun 2022 kemarin, Dinas Pendidikan itu mengusulkan kepada kita untuk membina 122 sekolah baik negeri maupun swasta, SD maupun SMP, untuk dibina menjadi sekolah yang mampu melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup menuju sekolah Adiwiyata. Sedangkan dari Kementerian Agama ini ada 48 madrasah baik ibtidaiyah maupun sanawiyah, negeri maupun swasta. Nah, terkait itu dari jumlah 170 sekolah itu kita melaksanakan pembinaan, kita pakai zonasi. Kalau kemarin kita awal tahun kita membagi menjadi 6 zonasi untuk pembinaan. Alhamdulillah dari 170 sekolah itu kemarin kita melaksanakan penilaian terhadap 40 sekolah se-Kabupaten Jember. Dan hasilnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 53 tahun 2019, untuk tahun 2022 ini yang layak untuk mendapatkan predikat sekolah Adiwiyata atau madrasah Adiwiyata tingkat Kabupaten Jember tahun 2022 ini sejumlah 13 sekolah ya. Jadi hari ini yang kita berikan apresiasi dari Bapak Bupati, baik itu berupa SK, surat ketetapan, surat keputusan Bupati maupun piagam penghargaan termasuk trofi, ini sejumlah 13 sekolah baik tingkat SD maupun tingkat SMP gitu, Pak. Bisa dihitung Pak untuk tingkat SD berapa?
Ya, rinciannya kita tahu untuk SMP itu ada SMP 1 Umbul Sari, ada SMP 1 Arjasa, ada SMP 1 Ajung, ada SMP 1 Panti ya. Ini ada 4 sekolah tingkat SMP. Kemudian tingkat SD ini ada SD Panti 3, ada SD Pake 1, ada SD Kemuning Lor 2. Kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Jember, ada kemudian Madrasah Ibtidaiyah Asuniyah 45 Kencong ya. Kemudian ada SD Muhammadiyah Tanggul, kemudian ada SD Al Furqon, ada SD Al Baitul Amin 2 dan SD Darussolah. Jadi jumlah 13 sekolah. Jadi rinciannya ada 4 SMP dan ada 9 SD atau sanawiyah gitu. Terkait dengan program Adiwiyata ini Pak ya, kiat-kiat apa resepnya Bapak ini dalam mensukseskan program Adiwiyata ini? Yang jelas resepnya kita mulai awal kita melaksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah itu. Pertama kita data yang dikirim oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember maupun kantor Kemenak Kabupaten Jember kita olah. Dari situ kita melaksanakan pembinaan zonasi 4 titik tadi itu. Dan itu kita olah. Kira-kira dari sekolah ini yang memang mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh untuk bisa menerapkan gerakan PPLAS ini berapa sekolah. Ternyata dari 170 itu yang memang benar-benar siap untuk pembinaan tahun 2022 ini ada 40 sekolah. Dari itulah kita laksanakan pembinaan. Kita pembinaan secara kontinu, secara berkala. Kita melibatkan dari dinas terkait ya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, kemudian dari Bank Sampah Induk, dari HPAI, kemudian dari komunitas-komunitas lingkungan lainnya. Itu kita bina secara kontinu ya. Di samping ada 4 sekolah pembina, di mana sekolah ini dulunya sudah menjadi sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, yaitu SMP 1 Sumber Baru, SMP 1 Balung, SMP 1 Tanggul, dan MTS Baitul Hikmah Tempurrejo. Ini memang kita minta untuk juga membantu membina sekolah-sekolah ke 40 sekolah itu di bidang administrasinya ya. Karena untuk mendapatkan penilaian adiwiyata itu nggak lepas dari administrasi selain masalah fisik di lapangan. Tapi lebih penting dari itu semua adalah bagaimana menciptakan karakter dan kepedulian anak-anak didik kita di sekolah itu menjadi kader-kader adiwiyata ke depan. Jadi harapannya nanti setelah kita didik, hari ini kita kasih apresiasi, kita kasih penghargaan, ke depannya mereka lebih semangat lagi sehingga sekolah itu bisa menciptakan anak didik itu selain diberi materi pelajaran sekolah tiap hari juga dididik untuk menjadi kader-kader adiwiyata atau kader-kader pelestari lingkungan hidup di sekolahnya masing-masing. Pedulian lingkungan yang ada di sekolah, apakah perlu sebuah program sekolah mata pelajaran muatan lokal yang perlu diperbukan, diterbitkan untuk lingkungan pendidikan? Ya perlu, dan itu merupakan salah satu prasyarat sesuai diamankan dengan peraturan menteri tadi. Ada prasyarat bahwa salah satu indikator di pendidikan adiwiyata itu bahwa sekolah itu telah mencantumkan materi muatan lokal di bidang kelestarian lingkungan dalam bentuk KTSP ya, KTSP di sekolah itu. Kemudian yang kedua masuk RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Itu harus masuk, katakanlah pendidikan agama contohnya. Kita mensyukuri nikmat Allah terhadap alam yang ada. Nah, jadi sekarang itu dikasih tambahan di situ, dijelentrehkan atau diterjemahkan di situ. Mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk alam Indonesia yang begitu indah dengan cara ikut serta merawat lingkungan ini untuk masa depan kita. Nah, sehingga nanti ada RPP di situ, ada KTSP-nya, sehingga nanti bisa ada di kurikulum itu masuk. Bagaimana membuang sampah yang baik, bagaimana memilah sampah, bagaimana membuat sampah organik itu menjadi pupuk dan lain sebagainya di situ. Memang sangat harus, bukan hanya penting, tapi harus itu masukkan di situ. Karena kalau nggak masuk itu berarti dia belum masuk sekolah adiwiyata. Jadi tidak perlu dimasukkan dalam program muatan lokal khusus Pak. Jadi dimasukkan kepada mata pelajaran disisipkan. Ya. Karena di agama disisipkan ada program lingkungan di situ. Ya. Di bidang mata pelajaran lain juga disisipkan. Iya, bukan khusus, tapi memang keharusan ini sudah. Iya, jadi sudah masuk ke semua bidang. Contohnya sekarang pendidikan biologi sama di SMP ya. Biologi ya kan ada materi perbanyakan tanaman ya, ada materi kita katakan perbanyakan tanaman melalui generatif dengan biji-bijian dan dengan vegetatif dengan okulasi dengan macam-macam dalam rangka untuk menanam untuk kelestarian lingkungan. Nah seperti itu ya, ini kan muatan lokal yang memang luar biasa harus ditanamkan. Nah ini bukan hanya disisipkan tapi ini juga menjadi keharusan nanti menjadi program pembelajaran yang lebih baik ke depan gitu. Harapannya Pak dengan pelaksanaan ini Pak, harapannya ke depan apa? Harapan kami dengan sudah sekolah hari ini diapresiasi oleh Pak Bupati, dikasih surat ketetapan sekolah adiwiyata,
dikasih piagam penghargaan, dikasih trofi, dikasih macam-macam. Harapan kami sekolah ini semakin bersemangat dalam ikut serta pemerintah bersama-sama untuk menjaga lingkungan ini yang dititipkan oleh Allah untuk kita semua dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang untuk menjaga kelestariannya. Kita tahu bahwa kita sampah ini menjadi masalah untuk kita. Dengan sekolah-sekolah sudah punya cara kelola sendiri dengan baik, saya rasa ini bisa mengurangi sebesar-besarnya. Tapi lebih penting dari itu semua, kita adalah menciptakan kader-kader generasi lingkungan untuk masa-masa yang akan datang. Kita bayangkan, satu sekolah itu ada 800 peserta didik atau muridnya. Satu anak tanam 3 pohon. Sudah berapa? Sudah 2.400 pohon tanam di wilayah lingkungan sekolah itu. Berarti ini sudah sumbang yang luar biasa. Belum lagi bagaimana dia mampu mengelola sampah. Berarti ini akan menjadi kader-kader. Harapan kita dengan pendidikan mulai dini tentang lingkungan ini, harapan kita nantinya bisa ada kader-kader yang luar biasa lah di Jember dalam rangka menjaga lingkungan sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Terima kasih Pak, kesempatan Pak. Demikian wawancara media rilis fakta.com bersama Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bapak Haji Ahmad Fauzi SOS MSI, salah satu tokoh di balik suksesnya acara penyerahan SK penghargaan Sekolah Adiwiyata pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi dengan wawancara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Keranjingan hujannya lebat. Tepuk tangan untuk orang-orang hebat. Kepada penerima dari SMPN 1 Bulsari, kita berikan tepuk tangan kepada kepala SMPN 1 Bulsari yang menerima SK, piagam, trofi, dan juga bibit pada pagi hari ini yang diserahkan langsung oleh Bupati Jember. Penghargaan berikutnya diberikan kepada SMPN 1 Arjasa. Berikutnya diserahkan kepada SMPN 1 Ajun. SK dan piagam selanjutnya diserahkan kepada SMPN 1 Pati. Berikutnya diberikan kepada SD Al Furqon. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dapat kita saksikan saat ini Bupati Jember dengan menyerahkan SK dan juga piagam, trofi,
serta piagam selanjutnya diserahkan kepada SD Al Baitul Amin 2. Piagam dan penghargaan berikutnya diserahkan kepada SD Darussolah. Selanjutnya diserahkan kepada SD Muhammadiyah 1 Tambul. Mbak. Selanjutnya penghargaan diserahkan kepada SDN Kemuning Sarilor 2. Baru saja kita menyaksikan Bupati Jember menyerahkan penghargaan pada kategori pertama yang mendapatkan SK, piagam, trofi dan bibit kepada 13 penerima dari masing-masing sekolah. Dan selanjutnya penghargaan kategori berikutnya diserahkan kepada pembina berupa piagam, trofi dan bibit. Yang pertama kami panggil dari Kepala SMPN 1 Sumber Baru. Pak.
Berikutnya diserahkan kepada Kepala SMPN 1 Bandung. Selanjutnya diserahkan kepada Kepala SMPN 1 Tanggul. Saat ini Bupati Jember tengah menyerahkan piagam, tropi dan juga bibit kepada SMPN 1 Tanggul. Dan piagam berikutnya diserahkan kepada Kepala MTS Baitul Hikmah Tempurejo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, hari ini kita patut berbangga di mana sekolah Adiwiyata mendapatkan apresiasi dari Bupati Jember, dan tahun ini boleh jadi hanya 13 lembaga yang mendapatkan. Tahun depan kita pacu akan lebih banyak lagi yang mendapatkan penghargaan yang sangat langsung oleh Bupati Jember. Baik, sesi penyerahan penghargaan dan juga foto bersama selesai.
Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa turur like, subscribe, and comment. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.